Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nurihil mubin wa abdil amin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pendengar, teman-teman yang saya muliakan, semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini pertama bikin video pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama diawali dengan pembahasan taubat. Ya, namanya manusia itu pasti pernah melakukan dosa. Ya, karena memang manusia diberi berbagai macam cobaan, diberi berbagai macam rintangan, ada kalanya terjatuh, ada kalanya bangkit lagi, dan seterusnya. Nah, kita sebagai manusia yang mempunyai dosa, yang mempunyai kesalahan kepada Allah ataupun kepada sesama, tentunya kita harus melalui jalan yang namanya jalan taubat. Bagaimana? Seperti yang disampaikan atau yang dikatakan oleh pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, beliau berkata, "Az-zambu ala wajhaini, dzambun fima bainaka wa bainallahi wa dzambun fima bainaka wa bainal ibadah." Az-zambu ala wajhaini, dosa itu ada dua wajah, ada dua macam. Yang pertama, dzambun fima bainaka wa bainallahi. Yang pertama, dosa kita kepada Allah. Yang kedua, dzambun fima bainaka wa bainal ibadi. Yang kedua yaitu dosa antara kita dengan sesama manusia. Lalu bagaimana? Apakah cara taubatnya berbeda? Tentu. Kalau dosa kita kepada Allah, antara kita dengan Allah, maka cara istighfarnya, amma dzambul ladzi bainaka wa bainal ibadi fataubatuhu al-istighfaru bil lisani wan nadmu bil qalbi wal idmaru alla ta'uda. Kalau dosanya kita kepada Allah, maka cara tobatnya yaitu dengan istighfar secara lisan dan dalam hatinya itu harus menyesali. Dan yang ketiga yaitu dalam hatinya itu ada upaya, usaha, tujuan dengan menyengaja bahwa tidak akan mengulangi dosa itu, tidak akan mengulanginya lagi. Jadi istighfar secara lisan, dalam hatinya menyesali, dan juga ada upaya, kekuatan, usaha untuk tidak mengulangi dosa itu sendiri. Kalau melakukan demikian, kalau kita sudah melakukan itu, fa in fa'ala dzalika la yabrahu min makanihi hatta yaghfirallahu lah. Kalau kita sudah melakukan tadi istighfar dengan lisan dan kita sudah menyesali dan tidak akan mengulanginya lagi, maka Allah akan mengampuni kita. Illa kasyai'an minal faraidi, kecuali kalau kita masih meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Ya, taubatnya itu tidak berguna. Maka caranya ya tentunya kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Juga ya yang sudah kita tinggalkan ya diqadha. Kalau sholat, kita pernah meninggalkan sholat, ya kita qadha. Puasa dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara istighfar kepada sesama manusia? Wa amma dzambul ladzi bainaka wa bainal ibadi fama lam turdihim la tanfa'uka taubah hatta yuhallilu lak. Ya. Kalau dosanya kita sesama manusia, cara taubatnya yaitu tidak lain harus meminta ridho kepada orang bersangkutan. Kalau tidak, maka
taubatnya sia-sia. Dalam artian meskipun kita sudah beristighfar, sudah minta taubat kepada Allah, tetapi kita tidak meminta maaf, tidak meminta halalnya kepada orang bersangkutan, maka taubatnya sia-sia. Oleh karena itu, dosa kepada sesama manusia yaitu caranya kita harus meminta maaf kepada orang bersangkutan, dan juga kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak dan kita sudah bukan sudah ya, dan kita ini ada upaya untuk tidak mengulanginya lagi, ya. Apa ciri-ciri orang itu bertobat? Nah, innama tu'rafu taubatur rajuli fi arba'ati asya'a. Sebagian orang bijak mengatakan ada ciri-ciri laki-laki atau ciri seseorang itu melakukan taubat. Ada 4. Ada ciri-ciri orang melakukan taubat, yaitu 4 ciri-ciri. Yang pertama, ahaduha ayyumsika lisanahu minal fuduli wal ghibati wal kadhibi. Ciri orang yang taubat yang pertama yaitu yumsika lisanahu, ayyumsika lisanahu minal fudul, menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang nganggur, ya, perkataan-perkataan yang tidak berfaedah, ya. Itu ciri-ciri orang yang bertaubat kepada Allah, karena itu berkaitan dengan hati juga. Kadang orang yang tidak taubat, tidak ada upaya untuk kembali kepada Allah, itu mulutnya tidak bisa dijaga. Mulutnya tidak dijaga. Ada orang lewat dipisu, ada orang lewat dijelek-jelekin, ada orang salah diomong nggak enak, ya. Atau ada orang kita lihat nggak enak, kita ngomong nggak enak, ya. Itu tidak berguna, ya. Atau perkataannya itu tidak menyinggung orang lain tetapi tidak bermanfaat, yaitu omongan-omongan yang tidak berguna, kita ngecaprak ke sana ke sini dan sebagainya. Atau ghibah. Ciri-ciri orang yang benar-benar bertaubat, dia itu tidak ghibah, tidak membicarakan keburukan atau kejelekan orang lain, ya, dan juga tentunya tidak berbohong. Wasani alla yara li ahadin fi qalbihi hasadan wala adawatan. Ciri yang kedua, ciri orang itu sedang bertaubat atau ciri orang tersebut sedang menuju Allah, kembali kepada Allah, yaitu tidak melihat seseorang dengan pandangan hasud, tidak melihat seseorang dengan pandangan kebencian. Ini berkaitan dengan hati, hatinya mulai lunak, hatinya mulai bersih, tidak memandang orang lain dengan pandangan yang hasud, tidak memandang orang lain dengan pandangan permusuhan dan lain sebagainya, ya, sehingga tidak melihat orang lain dengan pandangan yang hina dan seterusnya. Watsalitsu ayyufariqa ashabas su'i. Ciri yang ketiga yaitu dia tidak berkumpul lagi dengan teman-temannya yang melakukan dosa. Orang-orang yang suka minum, ya, orang yang bertaubat dari minuman keras, dia cirinya gimana? Cirinya dia sudah tidak berkumpul lagi dengan teman-teman yang suka minum. Loh, emang harus? Ya harus, karena memang secara pergaulan itu mempengaruhi orang untuk melakukan dosa lagi. Kemudian ar-rabi'u ayyakuna musta'iddan lil mauti nadiman mustaghfirun lima salaf min dzunubihi mustahidan ala ta'ati rabbi. Yang keempat yaitu ciri-ciri orang yang bertaubat kepada Allah, ciri-ciri orang yang sedang berusaha untuk kembali kepada Allah, yaitu dia mempersiapkan diri untuk menemui mati. Jadi dia berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekuat mungkin melakukan amal baik, melakukan kebaikan kepada sesama dan lain sebagainya, dan dia selalu beristighfar kepada Allah dari dosa-dosa yang sebelumnya. Dia berusaha untuk taat kepada Allah. Dia usaha untuk menemui mati, sehingga ketika dia menemui mati itu dia sudah siap. Nah, itu ciri-ciri orang yang
sedang berusaha untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Ulangi tadi, untuk ciri-ciri orang yang bertobat itu ada 4. Yang pertama, menjaga lisan dari perkataan yang tidak berguna, ghibah, dan bohong. Yang kedua, tidak melihat orang lain dengan pandangan hasud dan permusuhan. Yang ketiga, tidak berkumpul dengan teman-temannya yang dulu melakukan maksiat bareng. Yang keempat, ada upaya usaha untuk mempersiapkan diri bertemu dengan mati sambil dia selalu beristighfar kepada Allah, dia selalu bertobat kepada Allah dari segala dosa-dosanya, dan juga upaya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia sudah siap ketika mati datang menjemputnya.